Selamat pagi pada Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Phil Kristo Emmanuel Saragi dari kelas 11 PMI 3 dan kali ini saya akan menyelesaikan 3 soal yang berkaitan dengan baris dan deret aritmetika dalam pelajaran matematika wajib. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Seorang mahasiswa teknik pangan IPB diberikan orang tuanya uang simpanan khusus UKT sebesar 25 juta rupiah saat awal masuk kuliah. Sambil menghabiskan simpanan itu, dia harus mencari pekerjaan sampingan untuk menghasilkan uang untuk membayar UKT semester seterusnya. Sesuai dengan ketentuan kampus, setiap bulannya mahasiswa tersebut diberikan keringanan untuk mencicil tagihan UKT sebesar 1.200.000 rupiah. Namun, besarnya cicilan akan bertambah secara konstan mengingat bertambahnya mata kuliah yang dipelajari. Adapun besarnya penambahan biaya cicilan tersebut adalah 200.000 rupiah per bulannya. Pertanyaannya, berapa bulan yang diperlukan sampai simpanan tersebut mencapai batas minimum hingga dia perlu bekerja? Baik, jadi kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Baik, kita mulai semuanya dengan formula dasar. Tentu saja yang pertama adalah formula dasar baris dan deret. Jadi kita ketahui bahwa formula dasarnya adalah suku ke N sama dengan suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali bedanya. Itu untuk baris. Kemudian untuk deret adalah jumlah N, jumlah suku ke N sama dengan N per 2 dikali suku ke N dikurang suku pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, seorang mahasiswa, dia punya tabungan sebesar 25 juta dan pertama dia harus membayar 1.200.000 bulan pertama. Kemudian bulan berikutnya akan bertambah 200.000. Jadi 200.000 ini adalah bedanya. Nah, jadi kalau kita masuk ke penyelesaiannya, nah itu dia. Pertanyaannya dulu pertama, kenapa U8? Jadi kita di sini adalah mencoba mencari berapa lama dia, berapa bulan gitu sampai dia perlu membayar lagi. Nah, ya sampai dia perlu mencari pekerjaan dan perlu menambahkan ke tabungannya itu, mencari uang ke tabungannya itu. Jadi satu-satunya cara yang kita punya di sini adalah dengan menebak si N-nya ini, menebak pada bulan keberapa. Jadi pada percobaan pertama kita gunakan eh, bulan ke-8 gitu. Kita pakai bulan ke-8. Jadi suku ke-8 karena pada hal ini kita coba pada bulan ke-8. Eh, uang yang perlu dia bayarkan pada bulan ke-8 itu sama dengan uang yang perlu dia bayarkan pada bulan pertama ditambah 8 dikurang 1 dikali bedanya yaitu 200.000. Maka kita dapati 8 kurang 1 itu 7 kali 200.000 1.400.000 dapatlah dia 2.600.000. Kemudian untuk mencari jumlah totalnya, jumlah total yang telah dia bayarkan selama ini adalah dengan mencari total jumlah jumlah ke-8 suku tersebut, yaitu dengan cara 8 dibagi 2 dikali dengan suku ke-8 dikurangi suku pertama. Jadi 8 bagi 2 itu 4, kemudian 2.600.000 dikurang karena dari sini tadi kita sudah dapat dikurang 1.200.000. Jadi 4 kali 1.400.000 itu sama dengan 5.600.000. Nah, masalahnya kita ketahui tadi dia punya uang 25 juta. Nah, kalau dia baru mengeluarkan 5.600.000 artinya dia masih punya uang yang cukup gitu untuk membayar bulan-bulan berikutnya. Pertanyaannya kan sampai dia tidak dapat membayar dengan tabungannya itu lagi saja. Nah, itu. Tidak hanya dengan tabungannya yang awal itu, bukan hanya dengan sisa dari 25 juta itu. Pertanyaannya kan pada bulan keberapa dia harus mencari uang untuk menambahkan tabungan tersebut. Nah, maka kita coba dengan percobaan lain. Kita mencoba pada bulan ke-16. Nah, bulan ke-16 kita dapati U16 sama dengan U1 bulan uang yang dia perlu bayarkan pada bulan pertama tambah 16 kurang 1 dikali bedanya 200.000 kita dapati 4.200.000. Nah, kemudian dari 4.200.000 ini kita masukkan ke rumus jumlah, yaitu jumlah
bulan ke-16 sama dengan 16 per 2 dikali U17. Oh maaf, ini typo kemarin. Harusnya U16 dikurang 1, yaitu jadi 4.200.000 dikurang 1.200.000 dikali 8, dan kita dapat hasilnya 24 juta. Pertanyaannya bagaimana dengan bulan ke-17? Apakah dia akan masih sanggup membayar dengan hanya menggunakan tabungan yang awal itu? Jawabannya tentu tidak, karena dia akan melebihi dari 25 juta nanti totalnya. Nah, maka kita sampai pada kesimpulan, jadi mahasiswa tersebut memiliki waktu 16 bulan untuk mencicil UKT dan mencari pekerjaan. Karena kita dapat tadi N-nya itu sama dengan 16 yang cocok. Karena dia masih berada di bawah 25 juta. Di bawah 25 juta, dan itu adalah batas terakhirnya, batas minimumnya. Batas minimumnya sampai dia perlu mencari, batas minimum tabungan tersebut maksudnya sampai dia perlu mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang dan membayarkan UKT, membayarkan cicilan UKT berikutnya. Kita masuk ke soal kedua. Seorang pedagang ayam geprek memiliki modal awal ayam utuh sebanyak 50 ekor, yang tiap ekornya dapat dibagi 8 potong. Setelah 2 minggu berjalan, ternyata usaha pedagang tersebut laris, sehingga dia dapat menambahkan stok ayam sebanyak 5 ekor setiap 2 minggu. Jika pedagang tersebut memulai usaha pada awal bulan April, dan pertama kali menambahkan stok pada bulan April minggu ketiga, dengan asumsi 1 bulan adalah 4 minggu, berapa jumlah total potongan ayam yang telah dia jual pada akhir tahun? Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Oke. Jadi di sini kita hitungannya pakai per minggu. Jadi dalam 2 minggu, 2 minggu pertama dia berhasil menjual 50 ekor. Setelah 2 minggu, dia tambahkan 5 ekor. 5 ekor. Jadi setiap 2 minggu dia nambah 5 ekor. Di 2 minggu pertama 50, 2 minggu berikutnya 55. 2 minggu berikutnya lagi 60. Ya, demikian. Seterusnya, kita tetap menggunakan rumus yang sama karena masih sama-sama baris dan deret aritmatika. Jadi, kita harus pertama lihat jumlah minggu penambahannya. Berapa minggu dalam rentang waktu yang sudah ditentukan itu dari bulan April sampai akhir tahun, artinya kita ambil Desember. Nah, penambahannya itu adalah 12 dikurang 4 tambah 1 kali 4 per 2. Kenapa 4 per 2? Karena asumsinya tadi 1 bulan itu 4 minggu. Jadi karena dia dalam setiap 2 minggu ditambahkan, jadi 4 minggu ini kita bagi 2. Nah, itu dia 4 makanya itu tadi 4 per 2. Kemudian kenapa harus ditambah 1? Kan itu 12 kurang 4 tambah 1. Karena bulan Aprilnya juga dihitung. Bulan Aprilnya juga dihitung. Bulan April 2 minggu pertama itu dihitung juga. Itu sama dengan N, ketika N sama dengan 1. Nah, itu dia. Itulah 2 minggu pertamanya. Ketika belum ada penambahan. Kemudian ketika 2 minggu berikutnya baru ada penambahan. Nah, itu masuk ke U2. Nah, itulah N sama dengan 2. Itu 2 minggu berikutnya. Nah, maka kita dapati jumlah minggu penambahannya itu ada 18 kali. 18 kali dia menambahkan ekor ayamnya itu. Kemudian kita langsung saja masukkan ke rumus. U18 pada penambahan ke-18 sama dengan U1 tambah 18 kurang 1 kali B. B-nya tadi kita tahu dia tambahkan 5 ekor setiap 2 minggunya, maka bedanya itu 5 ekor. Sehingga dengan diketahui U1-nya itu kan pada awalnya dia punya modal awal 50 ekor. 50 tambah 17 kali 5 sama dengan 85 tambah 50, jadi dapat 125 ekor. Nah, dari 125 ekor ini adalah berapa banyak ekor ayam yang dia jual pada penambahan ke-18, bukan totalnya. Jadi kita harus cari lagi totalnya. Pada X18, total keseluruhan ayam yang telah dia jual pada penambahan ke-18. Ya, kita kembali ke rumus SN, yaitu S18 sama dengan 18 per 2 dikali U18 dikurang 1, yaitu 18 per 2 dikali 125 dikurang 50 sama dengan 9 kali 85 sama dengan 765 ekor. Nah, yang menjadi langkah kita berikutnya adalah mengalihkan 765 ini dengan 8. Kenapa? Karena 1 ekor bisa dibagi dengan 8 potongan. Karena pertanyaannya tadi adalah berapa banyak potong. Nah, jadi 765 kali 8 sama dengan 6.120 potong. Nah, kita kembali pada kesimpulan.
Jadi pedagang tersebut telah berhasil menjual 6.120 potong ayam pada akhir tahun. Kemudian pada soal ketiga, seorang tukang memiliki keahlian spesial dalam memasang keramik. Dia dapat memasang keramik ukuran 50 kali 50 cm sekali dua dalam satu kali pemasangan. Seorang klien menggunakan jasanya dan mendapati bahwa tukang tersebut hanya dapat memasang 20 keramik dalam 1 jam dengan tepat waktu. Namun setelah 3 hari, tukang tersebut dapat menaikkan kapasitas kerjanya menjadi 24 keramik tiap jam. Hal yang sama juga terjadi setelah 3 hari kemudian, yaitu tukang tersebut berhasil memasang 28 keramik tiap jamnya. Pertanyaannya adalah berapa luas keramik yang sudah dipasang tukang tersebut jika waktu kerja totalnya adalah 8 jam sehari dan masa kerja adalah 30 hari. Nah, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian. Ya, tentu saja kita masih menggunakan rumus yang sama. Nah, jadi kita masuk dulu ke total waktu kerjanya itu kan 30 hari. Dalam satu hari dia kerja 8 jam, artinya waktu kerjanya total adalah 240 jam. Dan frekuensi penambahannya maksudnya adalah berapa kali dia, dalam sekali berapa waktu dia menambahkan eh, kerjanya itu, menambahkan kinerjanya, itu kan setiap 3 hari. Nah, dalam 3 hari ini, dalam satu hari dia kerja 8 jam, artinya setiap 24 jam kinerjanya bertambah menjadi tambah-tambah 4 tadi ya. Kita lihat awalnya kan 20, kemudian 24, kemudian 28 gitu. Nah, jadi kita masuk ke penyelesaiannya U10 sama dengan U1 tambah 10 kurang 1 kali B. Pertanyaannya sekarang kenapa 10? Karena kita ibaratkan di sini dia bekerja 10 hari berturut-turut. Apabila penambahan itu terjadi dalam satu hari, gitu, dalam waktu kerja satu hari, gitu. Maksudnya hari pertama dia 20, hari kedua dia 24, hari berikutnya dia 28. Kita misalkan dulu seperti itu. Karena dia sekali 3 hari kan. Nah, jadi kita pakai dia 240 bagi 24. Itu dia. 240 bagi 24 itu sama dengan 10. Jadi kita pakai U10. Andai andai kata penambahan itu, andai kata penambahan eh, kinerja itu terjadi dalam satu hari, dalam 8 jam, maka dia perlu 10 hari gitu kan. Jadi pada hari ke-10 dalam pengandaian ini, hari ke-10 itu sama dengan jumlah keramik yang dia pasang pada hari pertama tambah 10 kurang 1 dikali bedanya. Tadi kita dapat bedanya 4. Dan sesuai dengan perhitungan kita dapat pada hari ke-10 dalam kondisi ini, dia berhasil memasang 56 keramik. Nah, kemudian tentu saja kita kembalikan ke rumus jumlahnya, jumlah total, deret. Itu pada hari ke-10 dia telah memasang 180 keramik. Itu total dari hari pertama sampai hari ke-10-nya. Tapi itu dalam kondisi ketika dia bekerja dalam 10 hari dan frekuensi penambahannya itu dalam satu hari. Misalnya hari pertama 20, hari kedua 24, hari ketiga dia 28. Nah, ini kan dia dalam sekali 3 hari ya. Nah, jadi kita harus kalikan 3 lagi 180 ini. Karena dia kan tidak berhenti memasang keramik ketika hari pertama dia 20, hari kedua dia 20, hari ketiga dia 20. Kan pada hari kedua dan hari ketiga dia tidak berhenti memasang keramik. Jadi kita harus kalikan 3 gitu loh. Jadi 180 kali 3 itu sama dengan 540. Nah, 540 ini adalah total keramik yang dia pasang. Nah, luas keramik yang dia pasang itu kita kalikan dengan luasnya. Nah, karena luas dari persegi itu adalah R kuadrat, yaitu 50 kali 50. Jadi 540 dikali 50 kali 50 sama dengan 540 kali 250 sama dengan 135.000. Nah, jadi total luas keramik yang berhasil dipasang tukang tersebut adalah 135.000 cm. Oh maaf, ini bukan pangkat 3 tapi cm kuadrat ya. Ya. Sekian penyelesaian 3 soal yang mencakup baris dan deret aritmetika. Semoga penyelesaian ini bermanfaat bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.